Alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanuh wal wadi'ih burjahuh al-mabsudi fil wujudi karamuhu wa isanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Sidang Jum'ah rahimahullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam pengertian berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Pada setiap tahun pada bulan Desember ini ada satu hari yang disebut Hari Ibu. Hampir setiap negara di dunia ini memiliki Hari Ibu yang peringatannya dilaksanakan pada hari yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Di Indonesia kita memperingati Hari Ibu pada setiap tanggal 22 Desember yang insya Allah sebentar lagi akan kita peringatinya. Di negara-negara Eropa dan Amerika, peringatan Hari Ibu jatuh pada hari Minggu kedua bulan Mei. Sementara di negara-negara Arab seperti Mesir, Irak, Saudi Arabia dan sebagainya, Hari Ibu jatuh pada tanggal 21 Maret. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa di setiap budaya ataupun bangsa, seorang ibu diakui memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan ini. Adanya peringatan Hari Ibu di seluruh dunia menunjukkan adanya kesadaran bersama untuk mengakui dan menghargai jasa-jasa ibu. Jauh sebelum dunia menetapkan perlunya peringatan Hari Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meletakkan dasar-dasar teologis bahwa seorang ibu diakui sangat mulia, sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Al-jannatu tahta aqdami ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Hadis tersebut menegaskan bahwa seorang ibu memiliki kedudukan yang sangat mulia, hingga seolah-olah surga yang begitu indah dan agung tidak lebih tinggi dari seorang ibu, karena diibaratkan berada di bawah telapak kakinya. Kita semua tahu bahwa telapak kaki ibu itu adalah bagian paling bawah atau paling rendah dari organ tubuh manusia. Namun maksud hadis ini adalah bahwa tidak mungkin seorang anak bisa masuk surga tanpa melakukan ketundukan kepada seorang ibu. Sidang Jum'ah rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan agar bakti kepada ibu 3 kali lebih besar dibandingkan kepada ayah, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis
yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Suatu hari datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah. Orang itu bertanya kepada Rasul, "Siapakah di antara manusia yang paling berhak kami sikapi dengan baik ya Rasul?" Kemudian Nabi menjawab, "Ibumu." Orang itu bertanya lagi, "Siapa lagi setelah itu ya Rasul?" Kemudian Nabi menjawab, "Ibumu." Orang itu bertanya lagi yang ketiga kalinya, "Siapa lagi setelah itu ya Rasul?" Nabi kemudian menjawab, "Ibumu." Orang itu bertanya lagi yang keempat, Nabi kemudian menjawab, "Ayahmu." Dari hadis di atas dapat kita ketahui bahwa perbandingan bakti kita kepada ibu dan ayah adalah 3:1. Pertanyaan yang muncul kemudian, atas dasar apa Rasulullah mengisyaratkan perbandingan seperti itu? Tentu ini adalah syarat makna. Pertanyaan ini dapat kita temukan jawabannya dalam surat Al-Luqman ayat 14, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidaka ilayyal masyir." Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan susah payah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada ibu bapakmu. Hanya kepada Allah lah kamu kembalinya. Dari ayat di atas dapat kita ketahui bahwa dalam kaitannya dengan proses kejadian dan kelahiran kita semua di muka bumi ini terdapat 4 fase penting. Fase pertama adalah fase yang melibatkan partisipasi dari ayah dan ibu, di mana peran ayah sangat menentukan. Dalam fase ini, sel telur ibu tidak mungkin terbuai tanpa pertemuannya dengan sperma sang ayah. Dengan kata lain, tugas alamiah seorang laki-laki atau ayah adalah membuai sel telur perempuan atau ibu, sehingga terjadi kehamilan yang bentuk awalnya berupa gumpalan darah yang dalam Al-Quran surat ke-96 ayat 2 disebut sebagai khalaqal insana min alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat ini menegaskan bahwa proses awal terjadinya manusia adalah dari gumpalan darah. Hanya pada fase awal inilah seorang laki-laki atau ayah memainkan peran alamiah satu-satunya yang tidak mungkin digantikan oleh perempuan, karena sel telur hanya bisa dibuai oleh sperma. Maka kemudian bisa dimengerti bakti seorang anak kepada ayah dibandingkan dengan ibu adalah 1:3, karena dalam proses berikutnya seorang ayah sudah tidak terlibat lagi. Masing-masing dari ketiga proses ini sepenuhnya dilakukan oleh ibu dengan susah payah dan bahkan penuh risiko. Hal ini berbeda sama sekali dengan proses awal tadi, di mana di dalam proses awal itu tidak terdapat risiko yang berarti. Sidang Jum'ah rahimakumullah, setelah selesainya proses pertama, yakni pembuahan sel telur oleh sperma, maka proses berikutnya adalah yaitu fase kedua yang disebut dengan fase kehamilan. Dalam proses ini seorang ibu harus mengandung si janin dalam kandungan selama kurang lebih 9 bulan. Selama 9 bulan ini tidak ada partisipasi ayah sama sekali, karena organ laki-laki memang tidak dirancang untuk bisa mengandung seorang bayi. Hingga kini pun tidak ada teknologi yang bisa membuat laki-laki berpartisipasi
atau mengambil alih tugas mengandung seperti seorang ibu. Bayi tabung pun juga tidak bisa dikembangkan dalam organ laki-laki karena faktanya memang laki-laki tidak memiliki rahim. Dalam fase mengandung ini seorang ibu mengalami kesusahan demi kesusahan yang di dalam Al-Quran digambarkan sebagai wahan alai wahin, yakni keadaan susah payah, lemah, yang dari hari ke hari bukannya makin ringan tetapi justru makin berat. Sidang Jum'ah rahimakumullah, setelah proses kedua selesai, disusul proses ketiga yang merupakan puncak dari proses kehamilan, yaitu proses melahirkan. Laki-laki dalam proses melahirkan ini tidak ada keterlibatan seorang ayah. Seorang ibu harus berjuang sendiri untuk bisa melahirkan anaknya dengan selamat, baik selamat bagi dirinya sendiri maupun selamat bagi bayi yang dilahirkannya. Tugas ini berisiko tinggi karena secara langsung berkaitan dengan keselamatan jiwa. Tentunya kita juga telah sering mendengar beberapa perempuan meninggal saat melahirkan. Bahkan kemarin ada seorang perempuan dosen dari Politeknik Negeri Jember juga meninggal dalam keadaan melahirkan, namun alhamdulillah bayinya bisa terselamatkan. Sidang Jum'ah rahimakumullah, setelah proses ketiga selesai, masih disusul dengan proses keempat, yaitu menyusui. Dalam proses menyusui ini, sang ibu harus berhati-hati dan selalu menjaga diri sebaik mungkin, karena apa yang terjadi pada dirinya bisa berdampak secara langsung pada si bayi. Sang ibu harus sanggup berjaga menahan kantuk, baik siang maupun malam. Ketika si bayi haus atau kelaparan dan membutuhkan ASI dari ibu, maka sang ibu harus selalu siap memberikannya. Dalam tugas ini sang ayah juga tidak bisa berbuat banyak untuk meringankan beban sang ibu. Berbagai resiko baik fisik maupun non fisik pun juga sering dihadapi para ibu yang sedang menyusuinya. Sidang Jum'ah rahimakumullah, mengingat beratnya tugas ibu, yakni mengandung, melahirkan, dan menyusui, maka bisa dipahami mengapa kemudian Rasulullah SAW mengisyaratkan, bahkan memerintahkan agar kita berbakti kepada ibu. Berbakti kepada ibu dengan berbakti yang sungguh-sungguh, sebagaimana terurai di atas. Perbandingannya adalah 1:3 atau 3:1. Ini tentunya adalah perbandingan yang masuk akal dan adil. Untuk itu, marilah kita semua, bagi mahasiswa yang sedang jauh dengan orang tuanya, hendaklah selalu mengingat-ingat jasa dari ibunya, minta doa restu kepada ibunya agar studinya dilancarkan. Sedangkan bagi kita yang mungkin sudah bekerja ataupun bagi kita yang sudah dewasa sekalipun, apabila ibu masih hidup, maka sempatkanlah untuk sering-sering mengunjungi ibunya, sering-sering berkomunikasi dengan ibunya. Itulah tanda bahwasanya kita tunduk dan patuh kepada ibu, karena ibu yang mengandung kita, yang melahirkan kita, yang menyusui kita ketika kita masih kecil. Untuk itu tidak alasan bagi kita untuk menunda-nunda mengunjungi ibunya, menunda-nunda untuk berbaik kepada ibunya. Untuk itu mudah-mudahan kita semua menjadi anak-anak yang soleh-solehah, yang selalu dan senantiasa berbakti dan tunduk patuh kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على رسولك سيدنا وحبيبنا وشفينا وطهرنا ومولانا محمد. الحمد لله الذي وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق وفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وتسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاشع وعن بلد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.